Oke ya. Jadi materinya di buku bukunya Gibbon ya, bukunya Gibbon itu di bab 7 tergantung edisinya. Kalau kalau edisi yang pertama kali bab 8. Oh, jadi materinya adalah statistik tingkat linear. Ya, kita menggunakan yang terminologinya adalah linear range statistik. Jadi untuk kasus mulai kasus dua sampel ya, ini secara umum kita dua sampel itu maksudnya mewakili masing-masing sampel itu mewakili populasinya. Jadi apa yang diuji? Yang diuji sebetulnya adalah kalau kita punya sampel yang pertama itu dinotasikan dengan X ya, dari populasi pertama sebanyak M, dan dari populasi kedua itu notasikan variabel-variabel itu adalah dengan Y. Nah, ukuran sampelnya tidak harus sama yaitu N. Ya. Asumsinya hanya bahwa sebaran kumulatif dari distribusi itu, sebaran kumulatif dari perubahan acak itu adalah kontinu. Jadi asumsinya sementara itu kontinu. Oke. Nah, jadi yang diuji bahwa baik X maupun Y ini memiliki distribusi yang sama. Dinyatakan dengan sebaran kumulatif di sini. Sebaran kumulatif atau F besar, ya, F besar. Oke. Nah, mungkin masih ada yang speakernya nyala. Oke. Jadi karena sama ya F atau sebaran kumulatif dari perubahan acak X sama dengan sebaran kumulatif dari perubahan acak Y sama dengan F begitu saja. Meskipun F ini tidak secara spesifik itu disebut apakah dia normal atau apa, yang jelas merupakan suatu fungsi sebaran yang kontinu. Dan ini berlaku untuk semua X, untuk semua X. Oke. Nah, jadi kita punya sampel keseluruhan sebanyak M kecil plus N kecil. M plus M kecil plus N kecil atau sebanyak, kalau kita notasikan sebanyak N di sini. Nah, dari keduanya itu dijumlah sebanyak N itu kemudian digabung jadi satu. Gabung jadi satu. Nah, kalau kemudian kita mau peringkatkan, peringkat terkecilnya tentunya bernilai 1 dan terbesarnya N besar. Ya. Nah, bagaimana formulasi dari peringkat itu? Jadi kalau dari dua variabel X, Y ini digabung jadi satu, nah, maka amatan yang nilainya XI ini, amatan yang nilainya XI itu memformulasikan peringkat itu bagaimana? Yaitu jumlah, jumlah ya. Yang pertama ini dari sampel X sendiri. Jadi XI ini dibandingkan dengan X yang lain. Dibandingkan dengan X yang lain. Nah, kalau nilai argumen ini adalah fungsi indikator yang nilainya hanya 1 dan 0. Jadi didefinisikan seperti ini. Bernilai 1 kalau XI ini lebih besar atau sama dengan XK. Kalau U-nya lebih besar atau sama dengan 0 di sini ya. Kalau U-nya SU sama dengan 0 atau 1. Kalau 0, kalau nilai di sini negatif. Kalau tidak negatif, nilainya 1. Jadi itu. Jadi di sini XI dibandingkan dengan X yang lain, kelompok X yang lain. Ya. Ya, sedangkan di sini XI dibandingkan dengan Y. Y. Ya, Y-nya ada sebanyak N. Nah, jadi tergantung berapa banyak. Kalau misalnya ternyata hanya satu saja yang memenuhi bahwa XI ini lebih besar dari yang lain, ya, maka yang lain, kalau yang lain 0 ya ranknya 1 dan seterusnya. Ini pendefinisian peringkat. Nah, sama saja seperti kalau mencari YI ya tetap saja YI dibandingkan temannya Y sendiri dibandingkan dengan XK karena kedua data tersebut digabung. Dan di sini ada M dari pada variabel X, ada N dari variabel Y. Jadi ini ya, ini konsepnya 721 itu adalah konsep peringkat pengamatan XI atau pengamatan YI.
Ya. Nah, mungkin lebih mudah untuk menyatakannya dengan apa yang disebut di sini ini adalah vektor Pobaca indikator. Indikator. Yang ZI ini nilainya 1010. ZI ini nilainya 1010. Ini cara-cara lain untuk menyatakan peringkat juga. Ya. Jadi misalnya begini. Jadi vektor Z ini mestinya tebal ya. Jadi vektor Z ini isinya Z1, Z2 sampai Zn besar. Nah, itu ZI itu sama dengan 1. Ya, kalau Pobaca ke I itu ya, adalah dari variabel X. Kalau dari variabel Y, maka nilainya 0. Ya. Kalau dari variabel Y, maka nilainya 0. Oke. Sekali lagi bahwa N di sini adalah jumlah dari semua sampel. Sampel dari populasi pertama maupun kedua. Oke. Nah, peringkat di mana ZI ini ya, peringkat ya, the rank of the observation for which ZI, jadi ZI ini merupakan indikator KI. Dan dengan demikian, vektor Z ini mengindikasikan ya statistik rank order. Jadi urutan peringkat dari sampel yang digabung ya, gabung. Dan mengidentifikasi dari mana sampel itu berasal, apakah dari X atau dari Y. Nah, misalnya, kalau kita punya pengamatan 4 pengamatan, ya, X1-nya 2, X2-nya 9, X3-nya 3, X4-nya 4. Ya, urutannya ya ini. Ini urutan pengamatan X-nya. Dan Y-nya 1, 6, 10. Y11, Y26, Y3, 10. Kalau digabung, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10. Gabung ya. Jadi ada 7. Nah, atau karena 1 ini Y1, ya, dan 2 itu X1, jadi Y1, X1, X3, jadi asalnya di mana gitu ya. Nah, dengan demikian maka vektor Z tersebut adalah ini ya, karena ini Y 0 ya. Karena ini X 1, ini 1, 1, 0, 1, 0. Jadi makanya di sini Z-nya itu 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Oke. Nah, jadi Z6 ini 1, ini kan karena dia X2, karena X2. Dan ranknya 6, ranknya 6 ya. Urutan ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah X2. 9 kan? Jadi 2. Nilai tertinggi kedua. Nah, di sini 0 walaupun 10 karena dari variabel Y, ya. Oke. Nah, banyak statistik. Sekali lagi ya, statistik itu fungsi dari data. Ilmunya statistika. Jadi banyak statistik ya berdasarkan rank order statistics. Rank order. Udah peringkat diurutkan lagi ya. Urutan peringkat ya. Yang sangat berguna dalam permasalahan-permasalahan dua sampel. Atau sekali lagi yang dimaksud sampel ini adalah yang mewakili masing-masing populasinya. Yang secara mudah diekspresikan dalam notasi ini. Nah, yang dimaksud dengan linear rank function, jadi linear rank function, jadi linear rank statistik itu fungsi yang bisa diekspresikan seperti persamaan 722 ini. Ya. TNZ, jadi tergantung Z-nya, tergantung Z-nya. Ya. TNZ itu sama dengan jumlah dari AI ZI. Z-nya ini tadi, yang atas ini tadi. AI ZI. Oke. Di mana AI ini yang disebut dengan konstanta yang sering disebut dengan pembobot atau skor. Ada yang mengatakan konstanta, ada pembobot, atau skor. Pokoknya sebagai koefisien dari ZI. Ya. Sebagai koefisien dari ZI. Nah, di sini bahwa TN ini fungsinya linear. Linear dalam artian linear
di sini linear variabelnya yang dilihat. Kan ZI pangkatnya kan 1, linear. Ya. Oke? Nah, jadi kita ingin mempelajari bagaimana sifat-sifat dari TNZ ini. Secara umum dulu, secara umum. Jadi maksudnya sifat-sifat itu misalnya nilai harapan dari TNZ dan varian dari TNZ. Ya, nilai harapan dari TNZ dan varian dari TNZ. Itu kunci dari statistik itu. Kalau ini pubah acak, kita nggak tahu ZI itu Z1 itu 0 apa 1 ya. Kita nggak tahu Z1 ini 0, di sini 0 apa 1, di sini 0 apa 1 dan sebagainya, itu nggak tahu. Makanya disebut random variable. Ini random variable. Kalau ini konstantan, ini diberikan, ini bukan random ya. Nah, kita tahu distribusi ZI. Kalau tahu distribusi ZI, maka distribusi TN itu tentunya tahu. Tahu distribusi ZI, nilai harapan ZI tahu, varian ZI tahu, maka nilai harapan dan varian dari TN juga tahu. Oke. Nah, sekarang oleh karenanya kita ingin mencari sifat-sifat, atau di sini bahasa Inggrisnya biasanya properties, distribution properties. Jadi sifat-sifat sebaran dari linear rank statistik. Oke? Oke. Kalau hipotesis 0 benar, jadi kalau bahasa Inggrisnya under the null hypothesis itu, kalau hipotesis 0 ini benar. Kalau benar berarti distribusi dari X sama dengan distribusi dari Y. Yang nama distribusinya mau Fx mau Fy ini sama dengan F. Untuk semua X. Ya. Nah, maka karena ini teorem itu menyatakan hasilnya dulu, baru proof-nya di belakangnya. Maka nilai harapan dari ZI itu adalah M kecil per N. Karena ZI tadi bernilai 1 kalau dia berasal dari distribusi X. Sedang X itu anggotanya ada M. Keseluruhan anggota ada N besar, atau M kecil plus N kecil. Ya kan? Nah, gitu. Oke? Nah, variannya M kali N per N kuadrat, kovariannya antar ZI dan ZC tentunya nggak sama ini ya. ZC nggak sama, sama dengan minus MN per N kuadrat kali N min. Ini proofnya. ZI distribusinya Bernoulli, karena 1, 0. Kalau ZI 1, maka peluangnya M kecil per N. Banyaknya kemungkinan, ya, banyaknya kemungkinan ZI bernilai 1 itu ada sebanyak M. Sebanyak variabel X, yaitu N. Dibagi seluruh variabel, yaitu N besar atau M kecil plus N kecil. Kalau ZI bernilai 1, ya M per N. Sisanya, kalau ZI bernilai 0, itu peluang ZI bernilai 0, atau dia berasal dari variabel Y, N kecil per N. Oke? Ingat ya, M kecil per N ditambah N kecil per N ini sama dengan 1. Ini hanya menyangatkan. Siapa tahu ada yang tanya, bagaimana kalau ZS setengah? ZI setengah nggak ada, peluangnya 0. Bagaimana kalau ZI sama dengan 10? 0 peluangnya. Jadi selain ZI sama dengan 1, ZI sama dengan 0 itu peluangnya 0. Nah, karena dia Bernoulli, maka distribusi Bernoulli punya sifat nilai harapan Bernoulli itu sama dengan P, sama dengan peluangnya. Peluangnya P-nya M per N, ya, M per N. Sedangkan varian dari Bernoulli itu adalah P kali 1 min P. P-nya M per N, 1 min P-nya N kecil per N. Sehingga kalau dikalikan P kali 1 min P, M kecil kali N kecil per N kuadrat. Jelas, ini dari distribusi Bernoulli. Nah sekarang, kalau ZI-nya dipasangkan dengan ZC, ya, ZI-nya dipasangkan dengan ZC. I tidak sama dengan C, ya. Misalnya 1 dengan 2. 1 dengan 2, ya. Nah, yang dimaksud nilai harapan ZI dengan ZJ ini, ya, ZI dengan ZJ ini, untuk I yang tidak sama dengan J, itu adalah kalau pada pengamatan ke I-nya, itu berasal dari X. Dan pengamatan ke J-nya juga berasal dari X.
Berarti Z yang ke I ini sama dengan 1, Z yang ke J-nya juga sama dengan 1. Nah, jadi gini, itu akan sama. Asalkan I tidak sama dengan J, oke, ambil saja I sama dengan 1. Peluang Z 1 sama dengan 1, ya kombinasi dari, atau ZI sama dengan 1, kombinasi dari 2, kombinasi 2 dari M. Jadi M faktorial dibagi 2 faktorial, dan seterusnya. Ya, dibagi M-2 faktorial. Oke. Nah, ini kombinasi kalau apa namanya, posisinya ZI sama dengan 1 dan ZJ-nya sama dengan 1. Atau cara lain begini. Kalau satu peluang yang pertama terjadi itu M kecil per N kecil per N. Ya. Nah, sekarang berarti sudah ada artinya satu sampel yang terambil. Sisanya ada sebanyak N besar min 1. Ada N besar min 1. Dari seluruh N besar min 1 itu, banyaknya sampel yang dari X juga berkurang 1. M-1. Jadi M per N kali M-1 per N-1. Itu adalah peluang bahwa ZI itu sama dengan 1, dan ZJ-nya juga sama dengan 1. Jadi perlu nilai harapan ZI, ZJ ini sebetulnya memperhatikan kalau ZI sama dengan 0, ZJ sama dengan 0, ZI sama dengan 1, ZJ sama dengan 0, ZI sama dengan 0, ZJ sama dengan 1. Tapi ketiga yang lain itu nilainya 0 kan, yang akan bernilai 1 kalau kedua-duanya, kalau perkalian ini akan bernilai 1 kalau kedua-duanya 1, ya. Kalau masing-masing itu 0 atau dua-duanya 0, maka nilainya 0. Maka yang dituliskan di sini hanya ZI sama dengan 1, ZJ sama dengan 1, ya. Sehingga kovarian, namanya kovarian itu adalah nilai harapan ZI ZJ, nilai harapan ZI ZJ dikurangi nilai harapan ZI kali nilai harapan ZJ. Nilai harapan ZI dan nilai harapan ZJ sama, yaitu M kecil per N. Nah, ini ada kekeliruan. Mestinya N besar, ya. Ini N besar. Oke. Jadi M kecil per N besar kali M kecil per N besar. Jadi M kecil per N besar kuadrat. Nah, kalau dikurangkan, ini menjadi minus MN per N kuadrat kali N-1. Ini kovariannya. Ya. Ini, sorry ya, ini ya, dari bukunya salah juga, kan? Ini harusnya N besar. Oke, jadi itu kovariannya. Makanya sudah terbukti, ya. Nilai harapannya. Diingat ya, persamaan 731, nilai harapan ZI adalah M kecil per N, variannya M kecil N kecil per N kuadrat, dan kovariannya minus MN minus MN dibagi N kuadrat kali N-1. Yang di bawah N-nya besar. Oke? Oke. Nanti karena ini akan dipakai ke belakang. Ya. Berikutnya. Nah, sekarang gini. Kalau hipotesis 0 benar, ada the null hipotesis. Nah, kalau hipotesis 0 benar, maka ini benar. Jadi distribusi dari X sama dengan distribusi dari Y. Sebut saja distribusinya namanya F untuk semua X. Nah, kita tahu nilai harapan TN, karena apa? TN tadi di sini ya, tadi kan sudah saya bilang, TN sama dengan jumlah dari AI ZI. Ya. AI ZI. Nilai harapan TN sama dengan nilai harapan ini semua, nilai harapan jumlah dari AI ZI. Ya. AI ZI. Oke. Nah. Oke. Di sini diklaim nilai harapan TN sama dengan M kali jumlah AI per N. Karena tadi kan nilai harapan ZI itu M kecil per N. Karena M ini konstanta dan tidak berindeks, konstanta itu tidak berindeks, ya, maka M-nya bisa keluar. Jadi kita buktikan ya, nilai harapan ini sama dengan ya M kali ini ya AI per N. Karena M-nya ini adalah nilai harapannya adalah M kecil per N besar. M-nya bisa keluar. Nah, kedua, varian TN. Nah, ya, varian TN ya.
varian Tn ini adalah varian dari ya, jumlah AIZI. AIZI. Yang pertama, ini mestinya saya nggak pakai papan nih, mestinya sama dengan varian dalam kurung jumlah AIZI kurung tutup. Ya. Oke. Untuk I kan kalau digambarkan nih adalah apa namanya ada ZI dan ZC, ada pasangannya ya, ada ZI dan ZC. Untuk ZI sebetulnya ini semua, sebetulnya sama dengan kalau ini bisa dipindahkan ke bagian yang kedua ini sama dengan jumlah I dari 1 sampai N besar, J dari 1 sampai N besar. Ya, ya gitu ya. Tapi untuk I yang sama dengan J, kovarian ZI itu sama dengan varian. Ya. Makanya di sini misah varian ZI, AI jadi AI kuadrat. Ya. Makanya di sini yang kedua penjumlahannya untuk I yang tidak sama dengan J. Karena untuk I yang sama dengan J, ini sama dengan yang bagian pertama ini. Oke. Nah, atas dasar informasi varian ZI dan kovarian ZI ZJ yang tadi, maka kita punya ya AI kuadrat ini tidak bisa pindah di depan sama dengan. Tidak bisa pindah di depan summation jumlah karena ini ada indeksnya. Karena varian ZI itu sama dengan M kecil N kecil dibagi N kuadrat, maka MN-nya bisa pindah di depan summation penjumlahan ya. Nah, demikian juga yang di sini. Yang di sini ya. Nah, di sini jadi MN untuk penjumlahan I yang tidak sama dengan J, AI, J. Ya, oke. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Nah, di sini perlu hati-hati. Ini sepertinya disamakan dulu penyebutnya. Ya, samakan dulu penyebutnya. Ya. Kemudian dijadikan satu. Seperti yang dari awal tadi. Sebetulnya dari sini sudah bisa sebetulnya. Kalau mau tidak menggunakan bagian yang pertama, ini jumlah I dari 1 sampai N besar, J dari 1 sampai N besar, AI, AJ. Nah, di sini kovarian IJ-nya menggunakan formula yang ini. Formula yang ini, min MN dibagi N kuadrat N-1. Ya. Ya. Jadi MN dibagi N kuadrat min 1 kan di depan sini. Nah, tinggal, nah ini hati-hati. Ya. Kenapa bisa begini? Ya. Ini adalah untuk I yang sama dengan J. Ya. Untuk I yang sama dengan J. Ya. Ini yang untuk I yang tidak sama dengan J. Kemudian dibalikkan lagi ini. Dibalikkan lagi. Ya. Kalau dibalikkan untuk I sama dengan J, ini jadi jumlah AI semuanya yang dikuadratkan. Ya. Nah, satu. Kemudian ini adalah apa namanya notasi ini sama dengan notasi di bawah ini, ya. Nah, bedanya apa? Nah, ini MN dibagi N kuadrat kali N-1. Nah, ini sama dengan N kali. Ya, N kali ini. Yang bagian kurung ini kan seperti apa namanya kalau seperti varian, menghitung varian, jumlah AI kuadrat dikurang jumlah AI yang dikuadratkan, ya. Nah, tapi dibagi dengan N. Kalau ini dibagi dengan masing-masing dibagi dengan N, kalau ini N kuadrat, ya, N kuadrat, ya, supaya jadi ini itu dibagi dengan N, ya, dibagi dengan N. Jadi ini sama dengan ini kali N, ya. Bisa di apa namanya, coba jumlah AI ya, nah, pokoknya ini sama, nanti bisa dievaluasi sendiri. MN-nya tetap, N-1-nya tetap, di sini N kuadrat, di sini jadi N, berarti di sini kan ini dikalikan dengan N. Ya.
Karena dikalikan ini bagian itu habis ya. Ini sama dengan N kali ini. Oke. Oke, jadi itu nilai harapan dan varian. Nilai harapan dan varian dari TN. Ya, nilai harapan TN adalah M kali jumlah AI per N, M kali jumlah AI, atau kalau mau MN-nya keluar ya M per N kali jumlah AI ya, gitu. Ini juga tergantung AI-nya, tergantung AI-nya ya. Apakah AI itu tergantung? AI itu bisa aja A1 sampai AN itu ya 1, 2, 3 sampai N ya gitu ya. Itu atau formula yang lain. Kan tergantung apa namanya statistiknya ya. Oke. Lupakan dulu sementara pasti pakai AI dulu ya. Sekarang kalau ada dua linear rank statistik ya. Yang pertama TN tadi, yang kedua BN ya. Hanya koefisiennya aja beda. Di sini AI, di sini BI ya. Kalau hipotesis nol benar, bahwa X dan Y itu, kalau ini kan linear rank yang berdasarkan koefisiennya beda, ini AI, ini BI ya. Maka kovarian dari BNTN ini, kovarian dari BNTN ini mirip-mirip seperti tadi ya. Ini kalau mau proof-nya, jadi MN di bagian kuadrat kali N-1 kali ini seperti tadi ya. Kalau yang di sini tadi ini sama-sama BI-nya sama dengan AI. Karena BI-nya sama dengan AI, ini AI kuadrat ya. Ini jumlah AI kali jumlah AI ya, jumlah AI kuadrat ya. Nah, karena AI dan BI beda ya, karena AI dan BI beda, maka formulanya menjadi seperti ini. Makanya kovariannya BN dan TN. Kalau ini varian TN ya. Bentuk umum dari varian TN adalah kovarian BN-TN ini. Ini bentuk umumnya. Oke. Ini proof-nya sama ya. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Terus bagaimana menentukan kalau ini sulitnya kalau di dalam statistik non parametrik itu kita menentukan bagaimana fungsi sebaran eksaknya ya. Fungsi peluang eksaknya. Exact null probability distribution dari TN ini sangat tergantung dari sebaran vektor Z. Dari sebaran vektor Z ini ya. Jadi distribusi ini ya untuk sebarang distribusi Fx dan Fy ya. Kalau hipotesis nol benar, maka Fx dan Fy itu sama dengan F. Katakanlah ya, ini ya. Maka peluangnya itu karena ada dari distribusi X itu sampelnya ada M, maka akan ada M permutasi dari X. Ya. Akan ada M permutasi dari X. Sedang dari Y ada N sampel. Maka di sana juga ada N kemungkinan, N permutasi, kemungkinan dari Y. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini andaikan distribusi dari fungsi kepekatan peluang dari apa namanya X itu namanya F, argumennya URI ini RI ya. Dan makanya RI-nya berkisar dari R1 sampai RM. Ini rank dari X, ini rank dari X, ini rank dari Y, rank dari Y, dari SJ ya, karena ini sampai N ya. Maka peluangnya dinyatakan seperti ini. Ya. Bayangin aja, ini secara teori aja, ini integralnya lipat berapa nih? Lipat M plus N. Lipat M plus N. Ya. Teorinya. Ini integralnya lipatnya M plus N. Kalau ini 15, ini 19, ya 34. Gitu ya. Bayangin aja. Teorinya itu. Oke. Nah. Oke. Jadi, karena sebarannya identik, kalau menggunakan sebaran identik ya, sebarannya identik, maka hasil kali integran itu yang di sini ya, integran nih. Ya. Itu sama untuk semua subscript. Ya. Sama untuk semua subscript. Jadi ingat R1 sampai RM, S1 sampai N ini adalah peringkat-peringkat ya, rank dari bahasa X dan Y berturut-turut dalam susunan
Z yang 1010 tadi. Karena sebarannya identik, karena ini kalau hipotesis nol benar, kalau hipotesis nolnya benar maka sebarannya identik, ya. Maka integralnya akan menjadi seperti ini. Jadi tidak, ini digabung, yang m kecil n kecil ini menjadi sampai dengan n saja, ya. Ini UI-nya ya UI 1 dari n 1 sampai n besar, ya. Integralnya ada sebanyak itu. Ya, mestinya ini juga apa namanya, n besar, ya. Ini n besar, bukan n kecil di sini. DU 1 sampai DU n besar. Akan sama dengan, nah sama dengan ini. Banyaknya sampel keseluruhan tanda n. Jadi maka banyaknya susunan kemungkinan, susunan peringkat ada sebanyak n faktorial. Nah, ada sebanyak n faktorial. Ini diasumsikan bahwa, makanya kita menggunakan asumsi bahwa sebarannya harus sebaran kontinu. Karena sebaran kontinu, maka untuk mendapatkan data yang sama itu peluangnya 0. Karena peluangnya datanya berbeda semua. Karena datanya berbeda semua, ada sebanyak m kecil plus n kecil atau n besar. Maka akan ada susunan kemungkinan sebanyak n faktorial, ya, n faktorial. Kalau disusun berderet itu ada sebanyak n faktorial. Nah, dari n faktorial itu yang berasal dari x ada m faktorial, yang berasal n dari m, sehingga banyaknya susunan yang ada di sana adalah m faktorial. Sedang yang y juga n, karena ada n sampel, n kecil variabel, maka banyaknya susunan variabel itu juga akan ada susunan peringkatnya ada n kecil faktorial. Jadi ini adalah peluang z. Peluang z-nya adalah n faktorial kecil semuanya dibagi n besar faktorial. Oke. Nah, selanjutnya ini. Nah, jadi karena z tadi adalah bernilai 1 kalau berasal dari x, bernilai 0, ya komponen dari z, ya, komponen dari z. Maka dari sebanyak n besar atau m kecil plus n itu, yang kemungkinannya dari apa namanya variabel x adalah kombinasinya m per n besar. Jadi kombinasi dari m kecil, kombinasi m kecil dari n besar. Ya. Nah, kalau itu random maka peluangnya sama, yaitu 1 per kombinasi m kecil dari n besar. Nah, ini sebagai penyebut, ya. Nah, sedangkan pembilangnya karena tidak ada formulasi khusus atau eksplisit formula, maka di sini kalau TNZ itu sama dengan K, TNZ sama dengan K itu peluang, berapa peluang TNZ sama dengan K? Pembilangnya sih T dalam kurung K. Jadi fungsi T yang argumennya K. K-nya ini, K-nya yang disebut di sini, ya. Penyebutnya ya seluruh semua kemungkinan susunan variabel X itu di dalam gabungan antara X dan Y. Jadi kombinasi M kecil dari N besar. Nah, terus apa TK itu? TK adalah banyaknya susunan. Banyak pengurutan. X ini sebanyak M, dan Y ini sebanyak N, yang nilainya, yang nilai TNZ-nya itu sama dengan K. Itu bunyi definisi TK itu. Ya. Oke. Jadi banyaknya variabel X dan variabel X itu ada sebanyak M, Y-nya sebanyak N, sedemikian rupa sehingga kalau kita cari TNZ itu sama dengan K nilainya. TNZ sama dengan apa? Kan AIZI. AIZI. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini karena juga namanya teorinya bahwa kita mencari bagaimana peluang atau sifat-sifat dari TNZ sendiri, kan. Bahwa TNZ sendiri ini kalau kita lihat bahwa TNZ itu distribusinya simetris. Simetris di rata-ratanya. Simetris di rata-ratanya. Sebut saja rata-ratanya itu namanya mu. Sebut saja rata-ratanya namanya mu untuk setiap K yang tidak sama dengan 0.
untuk setiap K yang tidak sama dengan 0, distribusi simetris itu berarti peluang TNZ dikurang mu sama dengan K itu sama dengan peluang TNZ dikurang mu sama dengan minus K. Nah, itu ya. Nah, oleh karenanya berdasarkan kondisi kesimetrisan itu, maka kita bisa lihat bahwa TNZ ditambah TNZ aksen, TNZ ditambah TNZ aksen. TNZ aksen itu mu plus mu min K, TNZ sama dengan mu plus K. Jadi TNZ aksen ini sebagai konjugat, ya, vektor konjugat dari M0 dan N0 itu ada. Demikian rupa sehingga TNZ ini sama dengan mu plus K, sehingga TN konjugatnya sama dengan mu min K. Dan kalau kita jumlahkan TNZ dan TNZ aksen itu sama dengan 2 mu. 2 mu. Nah, ini misalnya. Teorema 734 menyatakan bahwa sebaran 0, null distribution dari TNZ itu simetris. Simetris di sekitar mu-nya. Mu-nya adalah nilai harapannya tadi. Nilai harapannya adalah M per N besar, M kecil per N besar kali jumlah AI. Nah, jumlah AI. Dengan syarat atau bila mana bobot-bobot tersebut memiliki sifat, memenuhi hubungan. Nah, hubungannya apa? Kalau C ini konstanta, maka oke, kalau ini A1 ya. A1 ditambah AN artinya skor pertama dan skor yang terbesar itu, skor terkecil dan skor terbesar itu kalau dijumlahkan sama dengan C. Skornya loh ya. Ya, skornya. Nah, skor kedua dengan kedua terakhir C. Ketiga dan ketiga terakhir kan ini kan kalau ini 3, kalau ini 1 kan N-1 plus 1 berarti N. Kalau 2 N-1. Kalau 3 N-2 ya. Jadi kalau skor itu dijumlahkan kalau ini pasangannya atau konjugatnya ini sama dengan konstanta. Skornya ya. Oke. Buktinya. Nah, ini buktinya. Nah, untuk sebarang vektor Z. Ingat ya, Z ini 10 10. Di sini yang 1 itu ada sebanyak M. Yang sisanya N kecil itu 0. Jadi 0-nya ada sebanyak N kecil. 0-nya sebanyak N kecil. Dan Z aksen ini konjugatnya. Karena konjugat, maka ZI aksen sama dengan Z NI N min I plus 1. Ya. Nah, ini kalau dicari TNZ plus TNZ aksen, kita bisa lihat karena ini sama dengan C ditambah ZI. Padahal ZI sendiri sama dengan M. Kenapa jumlah ZII dari 1 sampai N ada sama dengan M? Karena yang dihitung kan satunya ada sebanyak M kecil. Yang lain 0. Ya. Mau di mana saja urutan ZI-nya itu, 1010-nya itu, kalau dijumlahkan, M kecil. Paham ya? Nah, gitu. Nah, kemudian karena nilai harapan TNZ sama dengan konjugatnya, ini TN konjugatnya ini, kita punya bahwa CM itu harus sama dengan 2 mu. Atau C-nya sama dengan 2 mu per M. Sehingga C itu sama dengan 2 per N kali jumlah AI. Oke. Nah, kalau M-nya sama dengan N, artinya ukuran atau sampel dari X dan sampel dari Y itu ukurannya sama, maka karena sama, itu harus N berdua. Nah, N berdua. Ya kan? N besar berdua. N-nya sama dengan 2M atau 2N. Ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Ini yang masih berkaitan dengan perkonjugatan. Ya. Oke. Nah, sekarang, oke, ini masih perkonjugatan ya, T sama dengan jumlah AIZI, maka konjugatnya, kalau ini ZI, ini Z, N min I plus 1. Oke. Nah, jumlah T dan T aksen sama dengan jumlah AI. Ya, kan sama. Ya. Oke, kita lanjutkan.
apa namanya, ini kalau ini sudah tingkat tinggi kita lewati ini, kalau untuk hukum doktoral ya ini harus pakai eh, analisis real atau ya yang lebih tinggi dari itu. Oke, nah eh, kita ambil materi yang ya, oke. Oke, ini apa namanya, pengujian serupa nih, fx tidak sama dengan fy. Di sini ada, kalau ini dua arah, ini satu arah ya. Satu arah karena fx lebih kecil dari fy gitu ya, atau sebaliknya fx lebih besar atau sama dengan fy. Tuh. Nah, nah ini apa namanya, kalau kita lihat AI-nya itu sama dengan I, AI-nya sama dengan I, artinya A1, A2, A3 misalnya, kita punya yang namanya Wilcoxon rank sum statistik. Ya, Wilcoxon rank sum statistik itu TN-nya sama dengan WN ini, karena AI-nya sama dengan I. Jadi artinya ini kalau dia di pertama, ya ranknya namanya 1. Kalau X-nya di posisi kedua, 2. X-nya posisi ke-10, 10 ya. Jadi ini. Jadi urutannya gitu. Jadi karena urut 1, 2, 3 sampai misalnya sampai 13 ya, 1 tambah 13 14, 2 tambah 12 14 juga sama aja ya. Jadi statistik eh, Wilcoxon rank sum itu merupakan linear rank statistik kalau AI-nya sama dengan I. AI-nya sama dengan I gitu ya. Nah, ini latihan-latihannya, latihan-latihannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi secara umum. Tadi secara umum. Nah, linear rank ini bisa digunakan untuk menguji permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan eh, tanda petik, kalau kita analog dengan statistik parametrik itu yang berhubungan analog dengan parameter lokasi, ya, lokasi. Ya. Nah, jadi kalau di dalam statistik non parametrik kita menotasikannya seperti ini. Ya. Tadi hanya bicara H0 saja. Nah, kalau sekarang ini H0 yaitu fungsi sebaran dari variabel Y itu sama dengan fungsi sebaran dari variabel X untuk semua X nilainya, ya, nilainya semua itu. Nah, alternatifnya di sini ini menggunakan L karena ini berkaitan dengan location, ya. Bahwa Y ini dengan X ini hanya berbeda karena shift, karena perbedaan lokasi saja. Jadi ini kan seperti bergeser sebesar berapa theta. Jadi argumen ini kalau digambarkan ini sebaran kumulatif dari X ini, sebaran kumulatif dari Y itu, dia bergeser bahwa Y ini dibandingkan dengan X ini ya. Ini perbedaannya oke. FYX itu sama dengan Fx yang argumennya X min theta. Nah, ini berlaku untuk semua X dan beberapa theta yang tidak nol. Permasalahannya begini. Kita menguji theta ini nol atau bukan. Nol atau tidak sama dengan nol. Gitu loh. Kalau tetanya sama dengan nol, nah berarti sama dengan ini, sama dengan nol. Ya. Kalau tetanya tidak sama dengan nol, beda dengan nol. Kira-kira gitu. Nah, karena non parametrik yang kita uji adalah distribusinya. Distribusinya sama atau tidakkah? Ini sama, ini tidak sama. H0 mengatakan bahwa distribusi Y dan distribusi X sama. Alternatifnya tidak sama. Cara menyatakan tidak sama, misalnya dengan parameter lokasinya. Lokasinya, ini ya. Oke. Nah, itu intinya dari sini, inti permasalahan ini. Nah, sama halnya dalam statistik parametrik. Kalau statistik parametrik menyatakannya begini, oke, Y dengan X itu
rata-ratanya sama apa enggak? Ini H0-nya rata-ratanya sama. Kenapa kok sama ini? Rata-rata Y sama dengan rata-rata X sama dengan 0 kan? Sama aja artinya. Mu Y sama dengan mu X. Ya, sama aja. Alternatifnya misalnya mu Y lebih kecil dari mu X. Kan sama aja. Ya. Nah, kalau statistik parametrik menguji theta ini sama dengan 0, tetanya apa? Tetanya itu perbedaan ini, perbedaan mu ini, ya. Tetanya itu perbedaan mu ini. Sama dengan 0 atau enggak? Atau lebih kecil dari 0? Itu menggunakan statistik uji yang namanya T. Ya. Sebagaimana tercantum dalam persamaan 811 ini. Nah, T ini mempunyai, kalau karena T itu mempunyai derajat bebas, kalau ini parametrik ya, parametrik. Derajat bebasnya berapa? Banyaknya sampel dari X, banyak sampel dari Y, banyak sampel X kurang 1, M-1, banyak sampel dari Y N-1, N. Jadi M-1, N-1 atau M plus N-2. Jadi min 2 ini dari X berkurang 1, dari Y berkurang 1 sampelnya. Oke. Nah, jadi ini statistiknya 8.11, 8.1.1. Nah, jadi kalau digambarkan itu kira-kira seperti ini. Jadi tergantung, kalau ini distribusi normal, ini distribusi normal, ini distribusi eksponensial gitu ya. FY ya, FY-nya sama dengan Fx, di mana argumennya di sini adalah shifted x-1. Nah, ya. Jadi FY-nya di atas ini. FY-nya di atas. Ya, ini untuk theta yang negatif, tetanya negatif ya. Kalau ini eksponensial, tetanya positif, FY-nya di bawah. Ya. Ini eksponensial itu FY-nya seperti ini. Kalau normal, FY-nya seperti sigmoid. Ini kurva S, seperti S di kurva sigmoid. Ini kayak C, ya, karena eksponensial dia tidak ada nilai negatif ini, eksponensial yang X-nya positif ya. Itu shifted segini ya. Ini tetanya positif. Tetanya positif. Emang benar teta positif ini signifikan apa enggak? Kalau enggak signifikan tetanya ini, tetanya berapa gitu walaupun positif ya. Melalui pengujian, kalau bisa hipotesis 0 diterima, artinya walaupun gambarnya agak ada jarak seperti ini, mereka masih bisa dikatakan berimpit. Kalau sama kan berimpit. Sama ini juga gitu. Ya. Itu secara notasi gambar. Oke. Nah, ini Wilcoxon-Rengsam. Wilcoxon-Rengsam ini tadi kan di soal di bab sebelumnya WN sama dengan sigma I ZI ya. Latihannya ini. Nah, tentunya kalau kita tarik bagaimana nilai harapan WN, kenapa sampai ini? Nah, karena kan sudah dikasih tahu bahwa nilai harapannya adalah M kecil per N besar kali jumlah AI. Nah, di sini jumlah I dari 1 sampai N. Jumlah I dari 1 sampai N bisa dihitung. M besar per N kecil kali. Nah, jumlah N besar bilangan bulat pertama itu adalah N kali N besar kali N besar per 1 per 2. Nah, N besar kali N besar per 1 per 2 kali M per N besar. N besarnya habis, kurang di sini N-nya dicoret, ini coret, jadi tinggal M kecil kali N per 1 per 2. Nilai harapannya. Dengan cara yang sama kita bisa lihat bentuk umum dari nilai harapan T tadi, variannya seperti apa. Kalau diganti AI-nya itu ya adalah skor dari Wilcoxon-Rengsam. Nih ya, jumlah I-nya sama M per 1 per 2 ya. Ini keterangannya. Oke. Nah, dan ini adalah koefisien konjugatnya, jadi AI tambah N min I plus 1 sama dengan N plus 1. Misalnya karena urut ya 1 sampai N. A1 ditambah AN. 1 tambah N, N plus 1. 2 ditambah N min 1, N plus 1. 3 tambah N min 2, N plus 1. Semua N plus 1. Ini untuk ngecek saja ya. Nah, terus bagaimana membuat sebaran pasti itu?
Nah, ini kalau M-nya 3, N-nya 4. Kalau M-nya 3, N-nya 4, kan jumlah semuanya ada 7. Kombinasi 3 dari 7, 35. 35. Ya. Nah, sekarang lihat di situ bagaimana kalau kita menampilkan, ya, misalnya di sini. Ya. Kalau kita lihat tabel 821. 821 ini. Ya. Oke, 821. Kenapa? Di sini. Misalnya, perlu dilihat bahwa kalau kalau variabel X itu ada sebanyak M, ya. M itu ini di sini ada 7, M-nya 3. M-nya 3. Maka berapa jumlah peringkat terbesar? Jumlah peringkat terbesar dari X. Ya kalau X di 3 besar, ya. Kalau X di 3 besar, 7, 6, 5. 7 tambah 6, 13 tambah 5, 18. Berapa peringkat X? Jumlah peringkat X terkecil? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. Itu ya. Nah, maka ring dari T tadi, ya, itu dari 6 sampai 18. Nah, kita ambil yang 18. 18 itu hanya bisa karena X-nya, kalau X-nya hanya 567. Ya. 567. Nggak ada lagi. Berarti frekuensinya 1. Kalau 17, berarti 764. Ya, 17 ya. Nggak ada lagi. Emang bisa ada nilai lain yang jumlahnya 17 selain 467. Nah, ya. Sekarang 16. Ini dari angka ya, dari angka 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kalau 16 ada 2. 3 6 7 16, 4 5 7 16. 2 kan? 15. 15 ada 3. Nah, ini yang disebut dengan TK tadi. K-nya ini. Kalau K-nya 18, TK-nya berapa? 1. K-nya 17, TK-nya berapa? 1 gitu. Nah, ini jangan cara seperti ini. Jangan enumerasi seperti ini, ya. Nah, kalau mau ikutin yang susah ini. Mau ikutin yang susah, ya. Jadi ini rekursif ini, fungsinya rekursif, ya. Oke. Nah, ini jadi kalau mau pakai fungsi rekursif ya ikutin yang tadi ini, ya. Sehingga kita bisa menampilkan mulai dari 6 sampai berapa tadi? 18 gitu. Nah, oke. Secara tabel si Wilcoxon ini sudah menampilkan Wilcoxon rank sum test untuk M dan N dengan M yang lebih, ini bacanya gitu ya, M dan N dengan M yang lebih kecil atau sama dengan N yang tidak lebih dari 10. Jadi misalnya bisa jadi di tabel J ini ada M9, N-nya 10. Tapi nggak ada M10, N-nya 9. Ya. Nggak ada M9, N-nya 11. Nggak ada. Karena semua baik M maupun N ini harus ngikutin aturan ini. Ya. Nah, kalau mau lagi, ada si tabelnya Wilcoxon yang diterbitkan tahun 72. Ini kan yang sebelum tahun 72. Bayangin aja komputer aja, superkomputer aja baru ada, kalaupun bukan superkomputer, komputer pertama aja baru ada tahun berapa. Nah, dulu kerjanya cuma buat tabel ini aja, harus di beberapa verifikasi berkali-kali ya sebelum dipublish, ini bayangin. Ya. Nah, oke. Itu. Ya. Nah, ini tentunya formula ya, formula yang dikembangkan formula yang dikembangkan yaitu Wilcoxon rank sum ini kalau ada nilai kembar. Nah, ini kalau nilai kembar itu kan terjadi karena pembulatan-pembulatan ya kan, pada saat walaupun dia kontinu tapi dibulatkan datanya. Nah, karena dibulatkan ada kemungkinan nilainya kembar. Nah, kalau nilai kembar ini ada eh, koreksi. Ada koreksi mengenai nilai kembar. TICE itu nilai kembar. Selain juga terjemahan TAI juga dasi. Ya. Oke, jadi caranya itu. Ini ada koreksinya. Ada koreksinya varian dari khususnya variannya ya.
varian WN itu adalah bukan hanya M kecil N kecil kali N besar per 1/12, tapi dikurangi dengan ini. Kalau mau lebih akurat gitu ya, kalau mau lebih akurat gitu. Jadi ini kalau ada nilai kembar, berapa banyak nilai kembar ya tergantung ini, berapa, siapa tahu nilai kembarnya itu beberapa ya koleksinya. Oke. Nah ini aplikasi mungkin teladannya ya, teladan bagaimana uji Wilcoxon-Rank-Sum. Ini ujinya satu arah, kalau satu arah ini alternatifnya negatif, rejection region-nya daerah wilayah penolakan hipotesisnya kalau WN-nya lebih besar daripada nilai tabel. Nah, nilai peluangnya dihitung dengan menggunakan peluang ini ya, pada hipotesis 0 ya, ini W0 ya. Kalau dia lebih besar, di sini dibaliknya lebih kecil ya. Oke. Dan ikuti saja aturan ini. Kalau mau manually, jadi secara manual kita menghitung selain digunakan untuk verifikasi apa yang ada di paket aplikasi. Oke. Oke, ya. Ini contohnya. Ini kalau menggunakan apa namanya? Stat exact. Nah, kalau menggunakan SAS, ini perlu coba lain kali pakai SAS ya. Saya belum mencobanya. Nanti bisa dicoba ini apakah sesuai dengan kalau kita apa namanya uji menurut secara manual atau menggunakan paket aplikasi yang lain juga gitu. Ini Minitab macam-macam dikasih ini ya. Nah, oke. Nah, saya sebutkan lagi. Ini beda lagi kan. Nah, ini yang namanya dari Hopding test. Yang beda apanya? Yang beda di sini skornya. Ya. Yang beda itu skornya. Kan kalau tadi secara umum AIZI. Oke. Kalau Wilcoxon-Rank-Sum di sini bagian pertama ini, koefisien ini adalah IZI. Nah, kalau Terry Hopding ini, nah, Terry Hopding ini koefisiennya di sini atau pembobotnya di sini adalah nilai harapan dari psi I. Psi I, mas permasalahannya ini agak ribet soalnya, makanya kalau tidak dengan komputer akan susah. Ya. Psi I ini adalah statistik tataan ke I dari standar normal populasi. Ya, standar normal populasi. Jadi normal yang nilai rata-ratanya 0 dan variannya 1. Ya. Jadi statistik terkecil ke I. Nah, habis itu cari nilai harapannya lagi. Ya. Kalau manual jelas tidak mungkin. Jadi kalau manual jelas tidak mungkin. Kalau otomatis tapi manual juga kalau bahkan tidak mungkin juga, harus diprogram. Dia harus diprogram ya. Dari Hopding itu harus diprogram. Oke. Oke. Kemudian ini apa namanya? Klotz, Terry ya. Ini yang simetris di sekitar nilai apa namanya? Titik pusat. About the origin itu titik pusat. Ya. Nah, ini ada lagi. Nah, yang AI-nya, nah ini AI-nya ya. AI-nya itu adalah inverse dari ini kalau V besar ini adalah fungsi sebaran kumulatif ya. Kalau V kecil miring begini fungsi kekuatan peluang. Ini fungsi sebaran kumulatif dari normal baku. Normal baku ya. Inverse-nya. Kalau ini ada di Excel, kalau ini di Excel ada. Jadi norms inf gitu ya, norms inf argumennya ini. Argumennya ini. Jadi bagian di depan ZI di belakang sigma ini adalah AI. AI untuk statistik yang namanya Van der Waerden. Van der Waerden. Van der Waerden itu AI-nya ini. Oke. Jadi
ini menguji parameter lokasi ya. AI-nya ini ya. AI-nya ini. Bisa masih bisa kalau pakai Excel masih bisa karena jalur mudah. Kalau yang tadi si Terry Hobbing tadi kayaknya agak sulit karena ini adalah nilai apa namanya statistik tataan terkecil statistik terkecil ke I dari standar normal. Standar normal itu normal 01 ya. Harus dicari dulu standar dari statistik terkecilnya itu seperti apa, nilai harapannya seperti apa, baru dapatlah namanya dia sebagai skor di situ ya. Oke, nah untuk van der Waerden ini variannya nih, variannya van der Waerden itu ini. Ya. Tetap saja di sini adalah norms inf argumennya I dibagi N+1. I adalah statistik terkecil, ini 1, 2, 3 gitu, sesuai dengan posisi ini. Sesuai dengan posisi itu. Ini variannya, yang mana kalau kita lihat varian dari apa nih? Ini kalau ini kita masukkan Terry ini ya, Terry Hobbing ini. Ya. Kalau kita lihat di atas ini N-nya berpangkat 1 ya, berpangkat 1 ya. Di bawah ini pangkat terbesarnya 3. Jadi kalau N-nya menuju tak hingga, maka nilai varian ini menuju 0. Yang bawah jauh lebih cepat menuju 0 daripada menuju besar sekali daripada yang atasnya, sehingga secara rasio varian ini limitnya menuju 0. Limitnya menuju 0. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan SAS ya. Menggunakan SAS lain kali saya apa namanya tunjukkan bagaimana menggunakan SAS itu ya. Kalau nggak ada SAS kan. Dan ini adalah pengembangan statistik yang berkaitan dengan location, dengan parameter lokasi ya. Itu ada apa namanya statistik yang namanya uji yang namanya percentile modified rank. Modified percentile modified linear rank statistik ini kalau mau lengkap. Walaupun ini juga udah lama juga nih sama si Gasbit ini karena kurang populer aja statistik ini kurang tidak muncul ya. Meskipun si Gibbon ini mengangkat lagi bahwa oke, statistiknya seperti ini loh gitu ya. Setidaknya untuk pembelajaran ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Kalau nanti bisa lihat lagi itunya latihannya ya. Oke. Baik, untuk nonpar kita sampaikan materinya sampai di sini dulu ya. Untuk yang skill location, tadi kan barusan location, yang berikutnya ini skill. Ya. Kalau di parametrik ya varian yang berkaitan dengan varian gitu ya. Ini permasalahan skill. Kita bahas minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Kita sudahi lebih awal ya. Kita sudahi lebih awal pemanasan setelah seminggu libur. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Kita N ya. Sorry, saya anu dulu. Ini lupa nanti stop recording dulu nih.